Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang new season. Pada kondisi sekarang di mana ada wabah corona, bukan hanya di Indonesia tetapi pun di negara-negara lain secara bersamaan, sehingga kita memasuki masa-masa new normal. Tetapi saya percaya bahwa new normal ini akan menjadi new season, musim yang baru bagi kita orang percaya. Nah, saya mau berbagi dari kebenaran firman Tuhan ketika mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat, yaitu di Kana. Ya, peristiwa tentang mujizat air yang berubah menjadi anggur. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan baca dengan cepat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari ayat yang kita baca, kita bisa lihat peristiwa mujizat pertama di dalam perkawinan di Kana. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dari peristiwa ini ada beberapa pribadi yang terlibat di dalam perkawinan di Kana. Ada para pelayan di sana. Ketika para pelayan itu melihat bahwa kesibukan dari pesta perkawinan itu menghabiskan air anggur, maka yang heran adalah para pelayan ini mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah kekurangan anggur ini. Dan anehnya, para pelayan ini dia mendatangi Maria. Saya percaya Maria bukan di situ, bukan keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Mungkin dia hanya sekedar datang sebagai undangan atau tamu atau kerabat yang membantu peristiwa pesta ini. Tetapi para pelayan ini kok dia bisa datang meminta pertolongan kepada Maria untuk menangani kekurangan anggur ini. Nah, kalau kita lihat di sini pribadi dari Maria ketika dia menghadapi masalah itu, ketika Maria didatangi oleh para pelayan itu bahwa sudah kehabisan anggur, sedangkan ini pesta belum selesai. Ada pelajaran yang bagus di situ. Ketika masalah ini datang, Maria di ayat yang ketiga datang kepada Yesus. Dia berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Maria berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu Yesus atau Maria datang kepada Yesus, dia berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara pendengar, pada saat ini biarlah kita boleh menikmati pelajaran ini, tuntunan ini. Apapun pergumulan kita, apapun kekhawatiran, ketakutan kita, Maria memberi teladan yang baik kepada kita. Seperti Maria berkata, mereka kehabisan anggur kepada Tuhan Yesus. Baiklah kita pun mengikuti teladan ini. Kita membawa masalah pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di sini Maria ketika punya masalah, ada masalah itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ini yang luar biasa.
Maria datang kepada pelayan itu dan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seakan-akan Maria memberi jaminan, memberitahu kepada pelayan-pelayan itu bahwa solusinya itu ada pada Yesus. Dia mampu menyelesaikannya. Aneh, Maria dia bisa menjaminkan dirinya kepada pelayan bahwa apa yang dikatakan Yesus, lakukan itu. Artinya apa? Artinya bahwa Maria memang mengenal Yesus. Bukan hanya sekedar Yesus adalah anak yang dilahirkannya, tetapi Maria mengenal Yesus ketika Yesus lahir. Ada peristiwa yang luar biasa yang dialami. Maria simpan itu di dalam hatinya. Maria mulai mengenal Yesus lebih dalam. Ketika Yesus usia 12 tahun, ada peristiwa di sana Yesus dicari 3 hari tidak ketemu dan ada di bait Allah. Peristiwa itu pun disimpan di hatinya Maria. Maria mengenal Yesus bukan hanya sekedar anaknya, sehingga dia bisa berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, lakukanlah itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini kalau kita memiliki masalah, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, apapun, kita datang, kita bawa kepada Yesus, dan kita perlu dengar, kita perlu diam, mendiamkan hati, mendiamkan pikiran untuk menerima apa yang menjadi tuntunan daripada Tuhan Yesus. Pribadi yang ketiga dalam peristiwa perkawinan di Kana adalah Tuhan Yesus sendiri. Anggur lama memang sudah habis. Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana, Yesus memberi anggur yang baru melalui mujizat, yaitu air menjadi anggur. Bagaimana caranya? Di ayat yang ke-7 dan ke-8, di sana Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan air itu adalah air untuk cuci kaki. Di sini kita bisa lihat bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita manusia. Kita perlu keluar dari kebiasaan kita. Kita perlu think out of the box. Pikiran kita harus terbuka. Karena apa? Karena 1001 macam cara Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Jangan batasi Allah. Jangan mendikte Allah. Cara Tuhan itu berbeda dengan caranya kita. Nah, di musim yang baru ini, kita biarlah boleh mempersiapkan hati kita untuk jangan batasi Allah. Kita buka diri kita, hati dan pikiran kita untuk caranya Tuhan berkarya dan menolong setiap kita. Kita perlu keluar dari kebiasaan, dari tradisi, dari pengalaman kita masa lalu. Kita perlu belajar mempercayai Tuhan, mempercayai pertolongannya yang pasti dinyatakan dalam hidup kita. Di 1 Petrus 1 ayat 13 berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan yang kita baca itu menuntun kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, karena Allah akan menggunakan cara yang baru pastinya. Kita perlu siapkan akal budi kita. Kita perlu isi hati kita dengan pengharapan akan kasih karunia Allah. Berbicara mengenai anugerah Allah, berbicara mengenai kasih karunia Allah, itu berbicara mengenai kita memang tidak mampu, kita memang tidak bisa, tetapi pertolongan kita itu dari Tuhan saja. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan yang melayakkan kita, Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita. Mari bersikaplah terbuka, jangan masukkan Allah dalam kotak. Bersikaplah terbuka, izinkan Allah lakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dari peristiwa perkawinan di Kana ini kita bisa lihat bahwa ketika pergumulan ada, kekurangan, kekhawatiran, ketakutan ada, mari bawa itu kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah
kita tenggelam di dalam anugerahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Biarlah kita siapkan hati untuk berharap akan tangannya yang terulur bagi kita. Saya masih percaya mujizat masih ada. Saya masih percaya walaupun masa-masa new normal saat ini, ada tangan Allah yang akan membedakan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.